Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Minggu yang lalu kita telah dengarkan firman Tuhan tentang tegas menghadapi iblis. Ya, kita harus tegas untuk melawan iblis. Jangan kita kompromi dengan iblis, karena kita tahu bahwa iblis itu licik. Iblis itu mau menjatuhkan kita. Iblis itu yang mau memberikan kepada kita suatu penderitaan. Karena demikianlah saudara-saudara di seluruh dunia, kata Yakobus, saudara menderita sesuatu pekerjaan daripada iblis. Nah, pada kesempatan ini saudara yang kasih, saya ingin menyampaikan kepada kita firman Tuhan yang terambil dari kitab Samuel, 1 Samuel pasal 18. Samuel pasal 18 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Sudah dapat saudara? Baik. Saya membacakannya kepada kita semua. 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai 9. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlasa-lasa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlasa-lasa, tetapi kepadaku diperhitungkan yang beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ayat 9. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Sampai ayat 9 saja saudara. Tema firman Tuhan kepada kita pada kesempatan ini adalah benci atau dengki seperti sengat yang melumpuhkan. Benci atau dengki seperti sengat yang melumpuhkan. Tahu saudara sengat? Ya, bisa. Nah, di kadang saudara yang kasih, bisa ini kan tidak nampak warnanya, bentuknya, ya. Tetapi saudara, kalau dia sudah menyengat tubuh kita, maka dampaknya sangat fatal. Ya, bisa bengkak, biru, bahkan ada yang sampai pada maut, kematian. Jadi sengat ini saudara bisa datang dari binatang-binatang yang memang khusus ada sengatnya, ada bisanya, ya. Atau juga seperti listrik. Nah, tersengat listrik katanya saudara, ya. Arus, tapi membahayakan. Saudara yang kekasih, inilah yang terjadi terhadap yang namanya Daud. Dia mengalami sengat ini saudara, dan dia mengalami sesuatu kelumpuhan hati, pikiran, ya, tekanan, suatu situasi yang sangat memberatkannya. Sebenarnya mengapa sempat terjadi seperti itu? Kita tadi sudah mendengar, ya. Topiknya di sini adalah Saul benci kepada Daud. Mengapa sempat Saul benci kepada Daud?
Inilah yang membuat Daud terganggu. Inilah yang membuat Daud mengalami sesuatu tekanan berat. Apa itu, saudara? Satu, keberhasilan. Tadi kita dengarkan bahwa tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyikan dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Daud dan Saul bersama dengan tentara-tentara Israel menghadapi musuh yang namanya orang Filistin, dan ada panglimanya yang namanya Goliat. Goliat dari pihak musuh ini telah dikalahkan. Nah, setelah pulang, apa yang terjadi? Datanglah perempuan-perempuan menyanyikan sebuah lagu untuk menyambut satu kemenangan. Lagu sukacita. Mereka menari. Nah, untuk memuji sesuatu keberhasilan. Siapa yang berhasil mengalahkan Goliat? Daud. Jadi inilah akar, inilah awal. Yang pertama, mengapa timbul sesuatu sengat yang menyengat kehidupan si Daud? Keberhasilan. Memang harus kita berpikir, saudara yang kasih, bahwa keberhasilan itu juga tidak semulus yang kita pikir. Kadang-kadang orang kan banyak berpikir bahwa supaya dia berhasil, supaya dia dapat mencapai sukses. Tetapi kadang saudaraku yang kasih, itu pun bisa membuat penderitaan dari pihak-pihak orang yang tidak suka. Minggu-minggu yang lewat kita sudah dengarkan bahwa iblis itu tidak senang kalau kita berhasil. Iblis itu tidak senang kalau kita bisa meraih sesuatu kebahagiaan. Dan dia bisa menggerakkan orang-orang yang disukainya, yang bisa dipakainya untuk marah. Sama seperti Saul ini, saudara. Jadi berhasil itu memang keinginan kita. Amin. Tetapi di balik keberhasilan juga, saudaraku yang kasih, ada resiko yang harus dipikirkan. Orang senang belum tentu semua. Kalau kita senang, belum tentu orang yang melihat kita senang itu menjadi senang. Dan mereka ini, saudaraku yang kasih, kita tidak tahu apakah mereka menyengat kita, benci kepada kita, kita tidak tahu. Bisa saja sama seperti si Yudas yang mulutnya tertawa, tetapi hatinya penuh dengan kedengkian. Iya. Mungkin dia mencium kita, tertawa dengan kita, dekat dengan kita, kan itu si Yudas. Tetapi di dalam hatinya adalah sengat. Ada sengat dalam ciuman. Nah, ada bisa dalam ciumannya, ada bisa di balik tawanya. Kan begitu ya. Maka hati-hati. Berhasil ya oke, raihlah keberhasilan. Tetapi ya, ada juga yang tidak senang kalau kita berhasil. Saudara mau buka usaha saudara berhasil, banyak orang yang tidak senang. Mereka bisa tertawa datang di kedai kita, mereka bisa tertawa. Setelah mereka pulang, mereka busuk-busukan. Waduh, aku tadi minum kopinya, nggak pernah minum kopi seperti setelah minum kopi sakit perut. Padahal karangan. Untuk apa? Untuk menjatuhkan. Dan inilah saudaraku yang kasih, yang terjadi kepada Daud. Sebenarnya Daud kan tidak memikirkan ini itu tadi. Dia hanya berperang dan melawan Goliat, dan dia menang karena penyertaan Tuhan. Karena iman percayanya kepada Tuhan yang membuat dia menang. Rupanya saudara, Saul tidak senang. Dia menganggap
kalangan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan juga seperti itu, saudara. Ada orang menjelek-jelekan ini pelayanan gereja. Supaya apa? Nah, supaya jatuh, supaya banyak orang tidak beribadah. Setelah mereka tarik dan beribadah bersama mereka, apa yang terjadi? Bukan juga mereka semakin maju, bahkan semakin mundur, kerohanian semakin mundur. Tadinya di gereja ini tidak ada yang merokok, setelah mereka keluar merokok. Tadinya di gereja ini tidak ada yang berjudi, setelah keluar dari gereja ini, saudara, jadi tukang judi. Kan begitu ya? Nah, hanya karena mereka dengarkan ya suara-suara orang yang apa? Tidak senang dengan pelayanan kebenaran di gereja ini. Jadi seperti itu, saudara. Keberhasilan boleh kita raih, tetapi juga resikonya, tantangannya besar, berat, dan ya harus tabah-tabah. Haleluya. Daud mengalami sengat, yang sungguh menekan perasaannya. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, suara dari luar, ya. Ada yang mengompori. Ini juga saudara yang ngasih di luar dugaan. Karena ada nyanyian. Ada nyanyian. Perempuan-perempuan itu tadi, saudara, menyanyi. Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Terganggulah perasaan Saul. Nah, ini juga, saudaraku. Kenapa sempat itu? Karena ada juga suara dari luar. Nah, sering seperti itu terjadi kepada kita. Ada yang ngompori. Kenapa Sadrak, Mesak, Abednego bisa masuk ke dalam gua singa dan dapur api penderitaan? Karena ada yang ngompori. Dikomporinya siapa? Raja Darius. Oh, ini. Ya. Nah, di zaman Esther juga seperti itu, saudaraku. Waktu Ratu Esther seperti itu juga. Ada yang ngompori. Jadi yang ngompori ini, saudaraku yang kasih, pihak-pihak dari luar yang menyanyikan lagu, yang memanas-manasi. Kan bisa terjadi seperti itu. Sekali lagi saya katakan, Daud sebenarnya dia tidak sempat memikirkan, dan memang wajar tidak terpikir sampai ke situ. Sampai bisa Saul marah-marah, sampai bisa Saul menjadi benci dan dengki kepadanya. Nah, saya ingat cerita teman saya, saudara terkasih. Kita hidup ini seperti pemain sepak bola yang ada di garis depan, yang ingin mencetak gol, dan itulah yang paling diincar untuk dijatuhkan. Kenapa? Karena kalau dia kalah, wah pasti yang lainnya tidak masalah, karena dialah yang paling menonjol. Misalnya lah seperti pemain sepak bola, siapa yang terkenal itu, David Beckham ya? Iya, iya, nama-namanya nggak ingat saya, saudara. Tapi biasanya saudara yang kasih sering diincar, untuk dijatuhkan, yang kadang disikut, kadang ditendang supaya kakinya patah. Bagaimana kalau supaya tidak bisa melanjutkan pertandingan? Nah, ini hidup. Jadi kalau saudara semakin setia berbakti kepada Tuhan, pasti saudara yang diincar. Saudara sudah sangat sedang rindu-rindunya untuk melayani Tuhan, saudara pasti diincar iblis. Kalau saudara sedang membina-binanya keluarga supaya semakin bahagia, pasti
Tetapi saudaraku yang kasih, jangan lupa berdoa. Haleluya. Iya, supaya saudara tahan melawan tipu muslihat iblis. Minggu yang lalu kita sudah dengarkan. Tetap perlengkapi diri kekuatan Allah. Kalau nggak sanggup. Ada seorang teman saya, hamba Tuhan, saudara bercerita. Seorang temannya pengacara muda, masih lajang. Ya. Di Amerika misalnya, saudaraku, ada setiap tahun diadakan kegiatan syukuran. Ya. Apa namanya? Thanksgiving ya. Thanksgiving. Nah, kalau di sini di Gugum kayak itu lah, nah. Hari raya apa? Buah. Pesta bunga. Nah, jadi setiap hari-hari raya itu, saudara yang kasih, maka dibuatlah ayam-ayam kalkun. Ya. Dan ayam-ayam kalkun itu, saudara, ya, di dalam hati pengelola biro hukum ini, aku akan bagi-bagi kepada anggota-anggota semua. Ini setiap tahunnya. Lalu saudara, ya, panggil sebelum acara hari raya ini, saudara, ya, peringatan hari rayanya, maka disuruhnya lah anggota-anggotanya untuk berkumpul mengambil ayam kalkun ini masing-masing, yang tentunya sudah dipotong, ditaruh di atas meja, di atas talam. Nah, semua berbaris yang mengambil. Jadi rupanya ada yang usil, ya, dari pihak-pihak yang bekerja di biro hukum ini, yang ada seorang anak muda tadi yang saya katakan masih lajang, ya, dia punya itu, saudaraku yang kasih, dimodifikasi ayam kalkunnya. Dagingnya dibentuk daripada apa namanya, kertas, bubur kertas, ya, bubur kertas. Nah, hanya ayam kalkunnya dikasih asli, kepalanya hanya asli kepalanya, tetapi dagingnya, isi perutnya diisi dengan pemberat, entah apalah, saudara, supaya sama beratnya. Nah, lalu dia taruh di atas talam, ya, dan sudah diatur lah, sudah mereka atur semua. Jadi sebenarnya di dalam hati pemuda ini, setiap mengadakan itu dia nggak begitu suka sebenarnya. Tetapi karena harus, kata pengelola biro hukum ini, ya, sebagai ucapan syukur, ya, mau tidak mau harus diambil. Jadi setiap mengambil itu, saudara, harus mengucapkan kata-kata, saya bersyukur karena bisa bekerja di biro hukum ini, dan ucapan juga syukur buat apa yang telah diberi ini berupa ayam kalkun. Nah, singkat cerita, mereka mengambil masing-masing. Pas di depan yang punya apa ini, diambilnya juga punya dia. Nah, dan sudah bubar, kembali ke rumah masing-masing. Di dalam hati pemuda ini, ketika dia naik bis, ya, dia naik bis, mau pulang ke rumahnya, mau kemana lah aku kasih ini? Ini terlalu besar, kalau dimakan pun nggak habis. Lalu ketika dia duduk di bis kota itu, saudara, sampingnya kursinya kosong. Tiba-tiba datanglah seseorang duduk di sampingnya. Kebetulan seseorang yang duduk di sampingnya ini juga adalah seorang bapak-bapak yang pengangguran. Mereka saling cerita, dari mana Pak, mau kemana Pak, apa kegiatannya Pak, kan begitu tanya anak muda ini. Lalu bapak-bapak itu, iya, sudah sepanjang hari ini saya mencari-cari pekerjaan, nggak dapat pekerjaan. Sementara besok udah hari raya apa namanya?
Thanksgiving ya. Nah, kayak bahasa Indonesia nanti Pengucapan syukur. pengucapan syukur. Nah, besok entah aku kasih sama anak-anak ini merayakannya. Timbullah di dalam hati anak muda ini tadi, seorang pengacara, inilah kesempatanku untuk berbuat baik. Inilah kesempatanku untuk memberikan ini. Mungkin untuk dialah ini ku kasih. Kata anak muda ini tadi, seorang pengacara muda. Nah, tetapi dalam hatinya, nanti kalau ku kasih juga langsung seperti itu sama dia, nanti jangan-jangan dia menganggap dirinya rendah. Entah, suruh saja dia bayar berapa sajalah. Gitu pikirnya. Lalu dia tanya, oh ada berapa dolar Bapak bawa? Ada uang Bapak? Iya sedikit ini cuman. Oh gini, ada ayam kalkun saya kasih sama Bapak ya. Nah, ini Bapak bayar saja berapa aja lah. Sangat bersyukurlah siapa ini, si bapak-bapak yang dulu di sampingnya tadi. Setelah saudara yang kasih ya, singkat cerita, mereka sudah sampai ke tempat tujuan masing-masing. Mereka turun dari bis ya, mereka saling melambaikan tangan ya, dan hati mereka mungkin sama-sama tertawa. Hati bapak itu juga syukurlah ada yang besok bisa dihidangkan untuk keluarga saya sembako yang sedang mencari-cari dana untuk biaya syukuran. Sementara sang pengacara juga, syukurlah saya sudah melakukan yang baik dalam hatinya. Saya bisa memberikan yang membantu orang pada hari ini. Namun singkat cerita saudara, ketika hari Seninnya, ya, dia pergi ke kantor biro hukum dan kawan-kawannya yang usut ini tadi ingin tahu bagaimana ceritanya, bagaimana ya hasil daripada ayam kalkun rekayasa tadi. Mereka sedang menunggu-nunggu, mereka sudah duluan ada di kantor karena ingin menunggu apa yang sedang terjadi. Dan dia tidak tahu apa-apa karena memang dia tidak memakannya. Lalu orang-orang itu bercerita, kenapa rupanya itu ayam kalkunmu ini yang kuat, ini yang kuat, ini yang kuat, dan itu semua modifikasi ya. Udah direkayasa kepalanya, hanya kepalanya yang asli, sementara dagingnya dibuat dari bubur kertas ya, dicetak, dibentuk hasil seni. Wah, aduh, dia bercerita apa yang terjadi. Mereka semua mencari kembali orang yang menerima itu, entah untuk mau meminta maaf, entah untuk bagaimana. Sentuhan berat terjadilah akhirnya saudara. Tadinya mereka tidak tahu dampaknya, apa yang bisa terjadi. Mungkin Bapak yang sudah menerima itu juga saudaraku, entah mengutuk dalam hati. Ketika dia membuka, ketika dia sadis sekali ya perbuatan anak muda itu. Saya pikir betul-betul tulus dia berbuat baik. Rupanya ini jadinya. Nah, kalau mau saya tanya saudara, bagaimana situasi yang seperti ini? Sekarang anak muda itu sedang mengalami sesuatu beban berat, pergumulan. Padahal dia tidak tahu tadi. Dia mau berbuat baik sebenarnya. Bapak itu pun juga seperti itu. Tetapi orang-orang yang melakukan itu juga, ya mungkin persennya lebih banyak kesalahan mereka. Tetapi sebenarnya mereka hanya berani karena ini anak muda lajang. Yang memang dia mungkin cerita, aku sebenarnya gak begitu suka. Seandainya pun dikasih, nggak habis akunya kan, katanya pun seperti itu. Lalu mereka buat seperti itu. Nah, ini saudara yang kasih satu kisah. Seorang hamba Tuhan bercerita yang namanya Bapak Pendeta Charles Windor. Jadi inilah dampak-dampak ya, yang menyengat kehidupan itu tanpa disadari datang dari luar.
sehingga terjadi sesuatu beban, sehingga terjadi sesuatu pergumulan. Bisa saja seperti itu dalam kehidupan ini. Sehingga semua udah jadi salah pengertian. Itu artinya si bapak yang menerima tadi pun udah salah pengertian kepada anak muda ini. Yang anak muda ini pun penuh dengan sesuatu tekanan perasaan. Kasihannya mereka. Dicarinya tempat pun nggak tahu lagi di mana. Andaikan pun dia mau beli bertonton, mau dikasihnya nggak mungkin lagi karena dia nggak tahu kemana dia pergi. Dia nggak tanya juga tinggal di mana bapak. Orang jumpa di dalam diskotik. Tadinya hanya dia, inilah kesempatan untuk mau berbuat baik. Rupanya perbuatannya ini udah jadi salah. Karena ada yang usir dari luar. Si Daud juga seperti itu, saudara yang kasih. Jadi salah hanya karena nyanyian orang-orang dari luar. Daud itu adalah asisten Saul, pemain musik. Ketika Saul mengalami suatu rasa suntuk, Daud memainkan musik, rasa suntuk Saul hilang. Dan dia adalah sebagai pembawa senjata, dan dia ada di garis depan untuk beberapa ratus orang sebagai komando atau kepala regu ketika menghadapi peperangan. Itu Daud waktu itu, karena dia masih anak muda. Karena Saul masih memegang tampuk kekuasaan sebagai raja. Nah, sekarang sudah terjadi sesuatu keles di antara mereka. Hanya karena nyanyian dari luar. Yang menyanyi itu juga saudara yang kasih ya, hanya menggumbar saja kata-kata tanpa memikirkan dampaknya. Haleluya. Mengerti saudara maksud saya? Begitulah dalam kehidupan ini. Begitu juga dalam pelayanan ini. Kadang-kadang kita ingin maju, kadang-kadang kita ingin mau bangun lebih bagus, tetapi keinginan kita itu pun juga jauh ke saudara yang kasih bisa jadi salah jadinya karena ada nyanyian-nyanyian dari luar, ada kata-kata orang dari luar. Ini yang kedua yang membuat terjadi sengat dalam kehidupan Daud. Apa yang pertama tadi? Yang keberhasilannya. Dan kedua, suara orang dari luar. Dan yang menambah sengat lagi terhadap Daud adalah yang terjadi di dalam hati dan pikiran Saul, yaitu membesar-besarkan masalah itu sendiri. Kita baca selanjutnya saudaraku. Ayat 7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlasa-lasa. Ayat 8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataannya itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlasa-lasa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Dia duduk, dia berjalan, selalu terngiang-ngiang perkataan-perkataan, lagu-lagu itu, pujian itu, nyanyi itu di dalam hatinya. Maka dialah mulailah membesar-besarkannya di dalam hatinya. Perasaannya sudah mulai terganggu. Jangan-jangan nanti kekuasaan raja ini jatuh kepadanya. Dia sudah mulai memikirkan hal-hal yang belum terjadi, memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dipikirin. Yang penting patuh taat saja kepada Tuhan sudah cukup. Tetapi karena itu hatinya semakin panas, amarahnya semakin meluap, berkobar-kobar di dalam dadanya, dan terus timbullah kedengkian sepanjang hari, sepanjang waktu, setiap saat kepada Daud. Nah, itulah sebabnya saudara dikasih, mengapa sengat itu terjadi.
Karena ada yang kadang membesar-besarkan masalah yang kecil, yang sebenarnya tidak perlu dibesar-besar. Haleluya. Yang kecil, yang sepele, yang hanya sepromo saja ya sudah. Apalagi hanya masalah kecil. Tetapi kadang ini, karena mereka menyanyikan lagu itu, ya biarkan. Yang penting sama seperti Yohanes cara berpikir kita. Bagaimana Yohanes berpikir? Biar aku semakin kecil, dia semakin besar. Jangan seperti Saul ini. Jangan-jangan kekuasaan raja ini nanti pindah ke tangannya. Jangan seperti Herodes juga. Ketika orang-orang Majus datang mau menyembah, mau menjumpai Yesus, dia menganggap bahwa itu merupakan saingan berat. Jangan-jangan dia nanti akan menjadi raja dan saya tersingkir. Nah, lalu hatinya terus. Kan begitu Herodes, saudaraku. Maka sempat dia meluap amarahnya dan dia bunuh anak-anak Yerusalem yang di bawah umur 2 tahun. Jadi membesar-besarkan masalah. Dan ada banyak seperti itu, saudara. Sehingga terjadi sesuatu sengat yang melumpuhkan. Sengat yang melumpuhkan. Apa sengat tadi saya katakan? Benci, dengki. Dan kita tidak tahu siapa yang membenci dan mendengki kita. Karena mereka bisa saja nampaknya tertawa. Nampaknya seperti teman, sahabat. Istilah lagu tadi, saudara, madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Kita tidak tahu. Karena ada lagu-lagu yang digubah seperti itu, saudara. Udah lama nggak dengar. Racun di tangan kirimu, gitu ya. Madu di tangan kanan, aku tak tahu yang mana kau berikan padaku. Kan kita tidak tahu. Oh, ini sahabat ini, kita pikir. Kan begitu ya Bapak Ardi. Yudas kan gitu. Oh guru, dia tertawa, dia peluk, dia cium, kan gitu ya. Rupanya dia bawa sengat. Lebah itu kan seperti itu. Di mulut bawa madu, bawa bunga harum, ya, bawa sari bunga di mulutnya, kan gitu ya. Dan di bokongnya bawa sengat. Hati-hati. Jadi sering kita jumpa yang seperti ini dalam hidup ini. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi seperti ini? Mari kita baca di dalam 140 Mazmur. Ya. Ayat 1 sampai ayat 13. Doa minta perlindungan terhadap orang-orang jahat. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang merancang kejahatan di dalam hati, dan setiap hari menghasut-hasut perang. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular. Bisa ular sendok ada di bawah bibirnya. Peliharalah aku ya Tuhan terhadap tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang bermaksud menjatuhkan aku. Orang congkak dengan sembunyi memasang jerat terhadap aku, dan mereka membentangkan tali-tali sebagai jaring di sepanjang jalan. Mereka menaruh perangkap terhadap aku. Aku berkata kepada Tuhan, Allahku Engkau,
Berilah telinga ya Tuhan kepada suara permohonanku. Tuhanku, kekuatan keselamatanku, Engkau menundungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Ya Tuhan, jangan penuhi keinginan orang fasik, jangan luluskan tipu rencananya. Orang-orang yang mengelilingi aku meninggikan kepala. Biarlah bencana yang diucapkan mereka menimpa mereka. Biarlah yang menghujani mereka dengan bara api. Biarlah yang menjatuhkan mereka ke dalam jurang sehingga tidak bangkit lagi. Pefitnah tidak akan diam, tetap dibunuh. Orang yang melakukan kekerasan akan dibunuh oleh malapetaka. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Sungguh, orang-orang benar akan memuji nama-Mu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapan-Mu. Haleluya. Apa yang dilakukan Daud, saudara, ketika dia menghadapi bisa ular sendok. Ayat 3 tadi dikatakan bahwa ya, di bawah bibirnya, di bawah lidahnya ada bisa ular sendok. Nah, ini Daud ini sebenarnya saudara berdoa memohon perlindungan pertolongan Tuhan. Ini ada kaitannya karena gangguan yang dihadapinya, sengat yang dirasakannya, yang ditimbulkan oleh Rasul Saul. Karena dia tidak tahu menyahu sebenarnya pada awalnya. Kenapa sempat Saul menjadi sangat marah, bahkan ditimbulkan, digerakkannya pasukan untuk mengejar. Bahkan sempat pernah saudara ya, menombak si Daud. 2 kali dielakkan si Daud tidak kena. Tetapi semakin takutlah si Saul. Kenapa semakin takut? Karena dia tahu bahwa rupanya Tuhan sudah berpihak kepada Daud. Sementara Saul sudah ditinggalkan. Saul itu juga pernah diurapi, saudara. Tetapi ditinggalkan roh Tuhan. Kalau sumpah roh Tuhan meninggalkan kita, saudara terkasih, tidak ada lagi tempat untuk mengadu. Saul ketika mau berperang pada awal-awalnya, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Tetapi pada pertengahan perjalanan ya kekuasaannya, dia tidak bertanya kepada Tuhan. Dia bergantung kepada perasaannya sendiri, dirinya sendiri. Semakin tidak taat. Bahkan apa yang dia inginkan dia lakukan. Sudah Nabi Samuel berkata kepadanya, jangan lakukan itu, tunggu Tuhan. Dia memaksakan kehendaknya sendiri. Akhir-akhirnya sehingga dia sampai bunuh diri karena tantangan dan takutnya yang menghadapi banyak musuh. Dia bertanya kepada arwah orang maut, ya, kepada seorang dukun dari NGI yang bisa menanya roh-roh orang mati. Dia tidak lagi dia mau bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan, tidak didengar lagi karena dia sudah tidak berdoa. Jadi saudaraku yang kekasih, mari kita terus berdoa ketika kita menghadapi sesuatu sengat yang menyengat, bisa yang menyakitkan dalam kehidupan kita. Terus saudaraku kasih. Jadi ingat bahwa sengat-sengat itu datangnya tidak lain dan tidak bukan adalah datangnya daripada kebencian yang timbul di hati sebagian orang, kedengkian yang timbul dari hati orang-orang yang tidak merasa senang melihat keberhasilan kita, yang tidak senang melihat kekompakan kita, yang tidak senang melihat kesetiaan kita, ketulusan kita. Jadi berdoa saudara terkasih. Marilah kita saling berdoakan. Marilah kita selalu terus setia. Jadi jangan besar-besarkan masalah. Haleluya. Jangan besar-besarkan masalah. Dalam keluarga juga seperti itu.
fokus mendengarkan suara lagu-lagu dari luar. Banyak saudara, lagu-lagu dari luar. Orang-orang kurang kerjaan. Udah kena, kayak kena lampas nak gereja. Macam lah, itu juga nyanyian juga dari luar yang bisa melumpuhkan, sengat-sengat yang melumpuhkan. Ngapainlah kalian terlalu setia? Ada nanti bertanya, berapa persembahan kalian yang kalian kasih hari ini? Ada yang seperti itu. Wah, udah ada kopi susu pendeta lah, kan begitu ya? Haleluya. Maukah saudara diberkati? Bawalah persembahan kepada Tuhan. Jangan dengarkan nyanyian orang luar. Ya, dengarkanlah suara Tuhan. Amin. Jangan seperti Saul mendengarkan perkataan orang luar, itu yang membuat dia jatuh. Dia mendengarkan suara perasaan, itu yang membuat dia jatuh, sehingga semakin jauh daripada Tuhan. Dengarkan suara Tuhan, kuatkan iman saudara. Ya. Orang beriman dan memiliki karunia iman memang beda, saudara. Semua kita ini orang beriman. Kenapa kita hadir pada hari ini berbakti kepada Tuhan? Karena kita beriman kepada Tuhan. Betul? Tetapi orang yang memiliki karunia iman, dia tidak peduli nyanyian orang. Dia tidak peduli kekurangannya. Dia bisa berkorban, ya, walaupun dia sedang dalam kekurangan, sama seperti janda Sarfat. Haleluya. Dan itulah yang mendatangkan mujizat. Ya. Orang semua tahu bahwa firman Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan itu benar dan baik kalau diikut. Tetapi banyak orang yang tidak sanggup. Tetapi yang sanggup itulah yang disebut memiliki karunia iman. Ada 9 karunia. Salah satunya adalah karunia iman. Dan orang yang memiliki karunia iman ini yang luar biasa, maju pusat dalam hidupnya. Dia tidak memikirkan keadaan dan kondisi situasi. Dia hanya selalu tahu, ya, satu-satunya yang ada di hadapannya dan di dalam hatinya adalah Tuhan. Satu-satunya. Haleluya. Masih batu-batu punya, masih sanggup dia katakan, Tuhan penolong, Tuhan pembela, Tuhan yang menyembuhkan. Bahkan sudah sampai koma pun masih dia katakan, Tuhan adalah juru selamatku, benteng hidupku. Mati itu untung bagiku. Kalau aku hidup untuk menghasilkan buah, untuk memberikan buah. Itu adalah orang yang memiliki karunia iman. Haleluya, saudaraku. Iya. Jadi sungguh luar biasa. Jadi, ya, benci dan dengki adalah merupakan sengat yang melumpuhkan. Tetapi saudara jangan pernah lupa berdoa. Dan benci dengki itu saudara kita tidak bisa prediksi. Siapa yang mau melancarkannya kepada kita? Tadi sudah saya katakan, bisa saja yang nampaknya teman seperti Yudas, ya, teman kerja seperti siapa? Ya, teman-teman Sadrak, Mesak, Abednego. Tetapi yang mengarang-arang cerita untuk mau menjatuhkan si Daniel. Puji Tuhan, saudaraku. Haleluya. Saudara diberkati hari ini. Amin. Saudara diberkati hari ini. Amin. Baik, saudara, mari kita ke pujian kita. Saya undang ke depan.